cewek semplehot ternyata seekor zombie. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Nedi. Dia ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental. Selama di rumah sakit jiwa, dia kerap melukai para perawat dan penjaga, sehingga dirinya sering dimasukkan ke ruang isolasi. Lalu cerita flashback pada saat Nedi belum masuk ke rumah sakit jiwa. Nedi adalah seorang gadis pintar. Meskipun pintar, dia dianggap sebagai wanita yang aneh oleh teman-teman sekolahnya. Nedi sendiri tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil Castle. Dia memiliki pacar bernama Chip. Dia juga memiliki sahabat yang bernama Jennifer. Di sini diceritakan kalau Jennifer adalah gadis cantik dan semplehot. Jennifer dan Nedi telah bersahabat sejak bocil. Sampai dewasa, mereka masih akrab. Suatu hari, Jennifer mengajak Nedi ke sebuah bar karena akan ada sebuah band bernama Soldier yang akan tampil. Ternyata Jennifer menyukai vokalis dari band tersebut. Dia menganggap bahwa vokalis band ini sangat maco. Malamnya, mereka berdua akhirnya sampai di bar tersebut. Di sana, Jennifer sempat digoda beberapa cowok, termasuk teman-teman sekolahnya. Namun karena dia tak tertarik, cowok-cowok itu pun dicuekin Jennifer. Lalu mereka berdua ngobrol dan kenalan dengan vokalis band. Setelah itu, Jennifer pergi untuk membeli minuman. Saat Jen pergi, Nedi mendengar percakapan para anggota band yang mengatakan kalau Jennifer sudah tidak segel lagi. Mendengar sahabatnya digibahin, Nedi kemudian menghampiri anggota band itu. Dia lalu berkata kalau Jennifer masih segel. Saat Jennifer datang, Nedi mengatakan kalau anggota band adalah orang-orang yang jahat. Singkat cerita, saat konser berlangsung, semuanya berjalan normal seperti biasa. Jennifer terlihat sangat antusias. Baru saja mulai, Nedi menyadari ada api yang muncul di atas panggung. Dengan cepat, api itu meluas dan membakar seisi bar. Beruntung mereka berdua bisa selamat dari kebakaran. Saat sampai di luar bar, mereka berdua lalu disamperin oleh vokalis band. Sang vokalis memberikan minum pada Jen. Lalu dia mengajak Jen untuk pergi naik mobilnya. Nedi berusaha menghalangi sahabatnya itu. Namun Jennifer bersikeras untuk pergi dan meminta Nedi untuk tak ikut campur dengan urusannya. Setelah Jen dibawa pergi, Nedi langsung pulang ke rumah. Dia lalu menelpon Chip dan menceritakan kejadian yang baru dia alami di bar. Dia juga cerita kalau Jennifer telah pergi bersama vokalis band. Dia sangat khawatir dengan Jennifer. Saat sedang teleponan, tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumah. Nedi yang ketakutan kemudian mengecek ke pintu depan. Namun, dia tak menemukan siapapun. Lalu saat dia ngecek dapur, dia dikagetkan dengan kemunculan Jennifer. Nedi merasa aneh dengan Jen, karena tubuhnya dipenuhi dengan darah. Lalu, tiba-tiba Jennifer memakan daging mentah di kulkas. Setelah makan, Jennifer malah memuntahkan cairan hitam seperti oli. Nedi jadi ketakutan dengan yang terjadi pada Jennifer. Setelah membisikkan beberapa kata, Jen lalu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, terlihat semua orang yang ada di sekolah sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar. Apalagi, beberapa siswa ada di sana dan tak selamat. Terlihat Nedi masih memikirkan dengan apa yang terjadi pada Jennifer semalam. Saat melamun, Nedi dikagetkan dengan kedatangan Jen. Terlihat Jen dalam keadaan baik-baik saja seperti biasanya. Nedi pun jadi bingung. Lalu, dia bertanya pada Jen tentang kejadian semalam. Jennifer kemudian menjawab kemungkinan Nedi semalam berhalusinasi. Selesai kelas, Nedi menceritakan semua kejadian yang dia alami semalam pada Chip. Dia cerita kalau Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Mendengar cerita itu, Chip bilang kalau Nedi perlu istirahat. Di tempat lain, diperlihatkan Jennifer sedang menemui teman sekolahnya yang sedang bersedih karena sahabatnya lockout dalam kejadian kebakaran. Di sini, Jen menggoda cowok itu. Dia mengajak pergi ke tengah hutan. Saat sampai di tengah hutan, mereka berdua bertukar air liur. Namun bukannya lanjut gameboy, justru Jen berubah menjadi sosok iblis yang kemudian memakan cowok itu hingga lockout. Seorang guru yang mendengar teriakan cowok itu kemudian berpikir kalau dia sedang meluapkan kesedihannya di dalam hutan. Lalu, guru itu pergi untuk melihatnya. Saat sampai di tengah hutan, betapa kagetnya guru itu melihat keadaan siswanya sudah lockout dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu, polisi melakukan olah TKP. Di tempat lain, terlihat Jennifer bertambah semakin cantik dan semplehot. Dia menelpon Nedi dan mengajak untuk keluar. Namun Nedi mendapat panggilan dari Chip. Nedi diajak Chip ketemuan untuk membicarakan kasus yang terjadi di hutan. Saat Nedi bertemu Chip, dia bilang kalau kejadian buruk yang terjadi beberapa hari ini bukanlah suatu kebetulan. Suatu hari selesai kelas,
Terlihat wajah Jane sangat pucat. Neddy pun mengkhawatirkan kondisi Jane. Saat mereka sedang ngobrol, datang teman mereka yang bernama Colin. Cowok ini mencoba mengajak Jennifer untuk pergi kencan. Awalnya Jane menolak, namun pada akhirnya Jennifer mau diajak kencan. Mereka pun janjian ketemuan lewat SMS. Malamnya, terlihat Neddy dan Chip sedang giveaway di kamar. Sedangkan Colin menuju ke alamat yang diberikan Jennifer. Namun anehnya, tempat yang dia tuju terlihat seperti perumahan kosong. Kini sampailah Colin di sebuah rumah. Dia kemudian masuk ke dalam untuk mencari Jennifer. Saat mereka ketemu, tak pakai basa-basi, Jane langsung mengajak Colin untuk giveaway. Ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin. Di tempat lain, Neddy yang sedang giveaway dengan Chip tiba-tiba merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Dia lalu bergegas pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, dia melihat Jennifer yang berlari di tengah jalan berlumur darah. Sesampainya di rumah, Neddy yang sangat ketakutan memutuskan untuk pergi tidur. Lalu, tiba-tiba Neddy dikagetkan oleh Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja. Neddy pun jadi kebingungan dengan apa yang barusan dia alami. Di sini, Jennifer kemudian bercerita tentang keadaannya saat ini. Bermula saat Jennifer diajak pergi oleh anggota band. Ternyata, anggota band mengajak Jane ke tengah hutan untuk melakukan ritual pemujaan setan. Mereka ingin melakukan ritual agar bisa terkenal. Tujuan mereka datang ke kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis yang masih segel untuk diberikan kepada iblis. Jennifer sendiri bingung karena seharusnya dia sudah lock out. Namun dia masih hidup dan kini dia kebal dan awet muda asal dia menggigit orang. Dia juga cerita, malam saat Jane datang ke rumah Neddy hanyalah untuk menakut-nakutinya. Mendengar cerita dari Jane membuat Neddy merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Lalu Jane berkata kalau dia tidak akan menyakiti Neddy. Dia juga cerita saat dirinya kenyang, dia akan kembali cantik lagi. Setelah percakapan itu, Neddy kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Saat di perpus, Neddy mencoba mencari info tentang cerita Jennifer. Dia menemukan info seharusnya yang ditumbalkan benar-benar masih segel. Namun, karena Jennifer sudah tidak segel sejak SMP, sehingga Jennifer tidak jadi lockout. Karena iblis justru bersemayam di dalam tubuh Jennifer. Dan setiap bulan, Jane harus makan manusia agar dirinya bisa cantik lagi. Setelah mengetahui hal itu, Neddy kemudian menemui Chip dan menceritakan semua informasi yang barusan dia dapat. Dia meminta pada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa, karena di sana Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi. Di sini Chip masih tidak percaya dan menganggap Neddy sedang mengarang cerita karena sedang stres. Singkat cerita, para siswa di sekolah bersiap-siap untuk datang ke acara pesta dansa. Di sini Neddy berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer. Namun setelah sampai, dia tak bisa menemukan keberadaan Jennifer. Di tempat lain, terlihat Chip sedang OTW ke pesta dansa. Dia berjalan sendirian. Lalu tiba-tiba, Chip dihadang oleh Jennifer. Di sini, Jane bilang pada Chip kalau Neddy telah berselingkuh tanpa sepengetahuan dirinya. Chip yang mendengar merasa kecewa. Jennifer lalu menggoda Chip dan dia mengajak Chip ke tempat yang lebih sepi. Neddy yang berada di pesta tiba-tiba tersadar kalau Chip dalam keadaan bahaya. Neddy kemudian bergegas ke rumah Chip. Namun ternyata Chip telah pergi. Neddy kemudian berlari mencari keberadaan Chip. Di tengah jalan, Neddy menemukan jejak Chip di jalan. Kemudian dia tahu di mana Chip dan Jane berada. Balik ke Jennifer, dia mulai melancarkan sepik-sepik iblisnya. Setelah masuk jebakan Batman, Jane langsung melempar Chip ke dalam kolam renang dan segera memangsanya. Saat Neddy tiba di lokasi, dia sudah terlambat karena Chip sudah digigit. Namun karena melihat Chip masih hidup, dia berusaha untuk menolong Chip. Baku hantam dua betina pun dimulai. Di sini, Neddy berhasil menusuk tubuh Jane hingga Jane tak punya kekuatan lagi untuk melawan. Jane lalu segera kabur dari tempat itu. Chip yang kehilangan banyak darah akhirnya lockout juga. Neddy sangat sedih karena kehilangan pacarnya. Saat di kamar, dia bersiap untuk mencari Jennifer dan bersiap membalas dendam untuk pacarnya. Neddy langsung menuju ke kamar Jennifer. Baku hantam dua betina pun terjadi lagi. Saat baku hantam ini, Neddy berhasil mengulti Jennifer hingga lockout. Ibu Jane yang mendengar kegaduhan di kamar menemukan Neddy yang telah mengulti Jennifer. Setelah itu, Neddy diamankan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu, terlihat Neddy mewarisi kekuatan Jane. Karena dia sempat mendapat luka gigitan dari Jennifer, dia dengan mudah bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Neddy berniat mencari anggota band untuk menghabisi seluruh anggotanya. Dan film pun selesai.
Pesan dari film ini adalah jangan mudah tergoda rayuan cewek semblehot. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.